Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa kesehatan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sampai kita menemui bulan Rabiul Awal pada bulan ini. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang memiliki momentum penting buat umat Islam, yaitu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah penutup para nabi dan menjadi tauladan buat kita semua. Rasulullah tidak hanya dipuji oleh manusia, tetapi Allah pun memuji beliau. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat suri toladan yang baik bagimu. Memang kita bukanlah Rasulullah, tetapi hendaknya kita bisa mencontoh akhlak beliau, sehingga kita lebih mudah untuk bersikap dan bergaul. Contohnya, sikap Rasulullah terhadap orang tua. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang tua. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada orang tua. Seperti yang terkutip dalam Al-Quran, janganlah kamu berkata janganlah kamu membentak, dan berkatalah dengan perkataan yang mulia. Selain hal tersebut, kita juga dicontohkan untuk membantu urusan orang tua. Contohnya, Nabi membantu pamannya Abu Thalib untuk berdagang. Lalu yang berikutnya, ini penting nak, bagaimana Rasulullah berteman. Dalam berteman, Rasulullah tidak suka berdebat, tidak suka mengeluarkan kata-kata yang banyak, dan tidak suka mencampuri urusan yang bukan urusannya. Dan yang paling penting, Rasulullah tidak suka mencela dan membuli orang lain. Dan juga Rasulullah sangat suka menolong orang lain. Bahkan kepada orang yang tidak menyukainya, Rasulullah memberikan kebaikannya. Ada suatu kisah di mana Rasulullah selalu pulang dari masjid dan ada tetangganya yang tidak menyukai beliau. Beliau diludahi. Tetapi suatu hari Rasulullah mencari orang tersebut. Kemana ya dia? Hari ini kenapa dia tidak melakukan hal yang sama denganku? Ternyata orang tersebut sedang sakit. Bergegaslah Rasulullah ke rumah beliau, dan Rasulullah adalah orang yang pertama menjenguk beliau. Mulia ya Rasulullah, kita bisa nggak ya seperti itu? Selain kepada manusia, Rasulullah juga memiliki akhlak yang baik terhadap alam. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan alam. Rasulullah melarang kita untuk mencemari lingkungan. Ada 3 perkara buruk yang Rasulullah katakan. Janganlah kamu membuang kotoran di sumber air, janganlah kamu membuang kotoran di jalan, dan janganlah kamu membuang kotoran di bawah naungan pohon. Menurut kalian, mengapa ya Rasulullah melarang hal demikian? Ya, karena tempat-tempat tersebut adalah sumber kehidupan makhluk hidup. Maka itu Rasulullah menyuruh kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah menyuruh kita untuk membersihkan pekarangan-pekarangan halaman kita. Ada yang lebih dahsyat lagi nak. Ternyata Rasulullah mengajarkan kita untuk berhemat dalam energi. Ada kisah, suatu hari Rasulullah berjalan bertemu dengan sahabatnya Sa'ad yang sedang berwudu. Sa'ad mengguyur kakinya dengan banyak air. Lalu Rasulullah menegurnya, "Wahai Sa'ad, mengapa kamu boros sekali menggunakan air?" Lalu Sa'ad bertanya, "Apakah ada pemborosan ketika berwudu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ya, bahkan ketika kamu berwudu di air yang mengalir." Jadi
Rasulullah mengajarkan kita untuk berhemat loh, termasuk hemat air. Walaupun dalam kondisi kita sedang berwudu. Nah, anak-anak, demikian beberapa akhlak Rasulullah yang patut kita tiru. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau kita bisa melaksanakan akhlak Rasulullah yang tadi, kalian akan tambah disayang oleh mama, papa, teman, dan alam akan memberikan kebaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.